What's up guys? Now you're listening to Tripato Podcast bersama kita bertiga guys. Di sini ada gua Raya, Fajar. Ya, gua Aldan. Dan hari ini kita nggak cuma bertiga, kita kedatangan seorang profesional lagi guys. Iya profesional nih. 31. Kita bakal ngulik apa nih kira-kira nih? Tapi sebelum kita ulik, intro dulu gak sih? Apa intronya? Boleh langsung aja Oh nih. iya. Langsung aja. Silakan, Bapak. Oke. Halo semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenalin saya Haris. Asli dari Prabu Muli. Iya. Saat ini kerja di salah satu BUMN lah. Gak boleh disebut tuh kira-kira apa tuh? Boleh nggak ya? Di bidang apa? Di bidang apa? listrik udah. Kalau kelistrikan. Pasti udah tahu sih kalau udah kelistrik udah tahu pasti. Ya, gitu ya teman-teman, ini sahabat kita lama. Iya, sampai kita lama. Teman sekampus juga. Ya, teman sekampus. Satu kelas juga. Jadi kita akan ngulik-ngulik soal dia. Jadi bagaimana cara dia masuk ke dalam situ. Bagaimana suka duka bekerja di situ. Dan pengalaman lainnya lah ya. Kayaknya lebih ke sukanya sih. Iya. Banyak sukanya kayaknya. Banyak. Dan yang pasti bakal menginspirasi kalian juga, siapa tahu kalian ada yang berminat nantinya mengikuti jejak beliau ya kan. Betul. Bukan nitip nama ya. Iya, bukan nitip nama ya. Nitip nama. Titip nama tuh gimana tuh? Oke, jadi Bro Haris, gimana sih cara buat masuk ke sana? Tanya dulu lah kabar kayak atau apa. Oh iya. Lah, tiba-tiba ya kan. Langsung masuk ya. Ngebet banget. Udah lama gak ketemu. Iya. Langsung aja. Perasaan kita tiap malam mabar deh. Mana sih? Ngebet banget. Tiap malam lu mabar mobil aja. Nah, soalnya aku udah bonding ya kan. Ya. Ya. Kalau nanya kabar udah selesai. Betul. Riz, kabarnya Riz? Ditanya sama Aldan. Alhamdulillah baik. ya. Alhamdulillah Iya. kurang lebih udah tahun lebih lah di Palembang. Iya, alhamdulillah baik ya. Udah beradaptasi dengan Palembang. Iya. Setahun lebih di Palembang. Asem. Iya. Gimana kabar orang lama di Palembang? Setahun lebih di Palembang. Berarti sebelumnya di luar kota. Ditempatkan di luar kota. Lumayan. Di mana tuh? Oh. Boleh tahu Lumayan. di mana tuh? Jadi kita mulai dari keliling ya ini ya. Keliling. Awalnya memang saya di BUMN Kelistrikan ya. Pekerja. Iya, salah satu karyawan insan di BUMN. Kalau sekarang nyebutnya Danantara ya. Hmm. Ganti nama ya. Udah Danantara. Apanya? Namanya. Baru tahu lu. Tapi untuk BUMN itu sekarang lebih BUMN. Oh, Ini baru sih ilmu Baru tahu sih. ilmu baru sih ini. Pikir Ah, masih jadi PLN. Iya. Dan tentara semua. Oh masih. Aku masih. aduh. Makanya. Sorry ya, Apa-apa. cut. Penontonnya baik. Lupa. Oke. Jadi dari mana? Kemana aja Riz? Itu ya awal sebelum Awal. ke Palembang, sebelum Palembang nih. Belum di Palembang ya. Ini dari awal dari masuk lah ya. Awal namanya prajabatan. Betul lah. Ke dunia kerja. Awalnya di Bos. on job trainingnya itu di Cilacap, baru mendapatkan SK. Oke. Why? Ya, Pertama itu di Surabaya. Surabaya. Oke. Kurang lebih 2 tahun setengah, hampir 3 tahun lah kurang lebih. Oke. Jadi area-area Surabaya. Dari Surabaya. 1 tahun nang kono. Udah bisa Jawa nih ternyata. Itu sisi kudu iso lah. Iya. Itu Siti. 3 tahun kurang lebih. Baru setelah itu dapat lagi, pindah lagi ke Medan. Tempatnya itu tapi bukan Medan, tapi kita karena intake Sumatera Utara itu dengan Medan ya. Jadi sebenarnya Medan. Dan itu 2 jam lebih lah dari Medan, namanya Pangkalan Merandan.
Oh. dan Kalau nggak salah tempat kilang minyak pertama di Indonesia. betul kilang minyak pertama Indonesia. Kamu yang antar adikmu Ah. kemarin sana ya? Bukan. Oh ini kau bukan. Kalau tahu vokalisnya Noah, Ya. nah itu Oh. kampung lahiran situ. Oh. Ariel, Ariel. Boril. Oh. Tolong cross check ya kalau. Iya, Kalau nggak salah itu juga pernah di touring ya kan mereka Duda Ya, plus Iya, The plus one. di Duda Misman itu gue Pangkal Pandan kan? Iya betul. Iya. Terus abis itu tahun juga kalau nggak salah ya. Dapat SK lagi. Aceh. Wow. Dapat di Aceh. Tara baru ke Aceh. Aceh. Oh. Nama kotanya itu Melabu. Labo. Nah, Tak cicip lah mie Aceh lah ya. kan BangBil. Apa bedanya dengan mie Aceh di Palembang? Apa bedanya dengan mie Indomie rasa mie Aceh? Iya. Sama-sama mie Aceh tapi beda rasanya. Iya. Beda topping ya. Beda. Beda topping. Habis itu Berapa tahun Riz di Aceh Riz? kayaknya 2,5 tahun Terus juga ya. lama lah. Iya. Paling lama di mana? Surabaya berarti. Paling lama mirip lah. Mirip ya. Mirip. 2 tahun 3 tahun. 2 hampir 3 tahun lah kurang oke. lebih. Habis Aceh baru Palembang. Baru ngajin pindah ke sini. Mengajukan. Kebayang gak sih? Itu baru intronya itu udah Iya. Oke. Tuh buat kalian yang mau kepikiran mengikuti jejaknya beliau, Keliling ya kan? Terkadang Iya. keliling. harus disiapin tuh semuanya tuh. Lebih tepatnya ini ya resiko berkarir di BUMN ya. Iya. Korporat. Welcome to korporat. Kamu nggak bisa langsung stay ya. Iya. Pindah-pindah. Nah tuh bagaimana sih akhirnya bisa terdampar di BUMN tersebut maksudnya? Terdampar tuh Iya, terdampar maksudnya apakah emang PLN emang jadi tujuan atau sebelumnya sempat kerja lagi di BUMN ini, sempat kerja dulu, Iya. tapi akhirnya terjun benar-benar terdampar di BUMN ini. Ya kalau zaman dulu kan kita pengen banget tuh kerja di Iya. BUMN kan, kayak Pertamina, salah satunya di PLN. Ini aku nyebut pengenan aja sih kan. Kita nggak tahu harusnya kerja di mana. Nah gimana Riz kalau kata Kak Ryan? Ya, ini. Mau Ceritanya deh, cerita bisa terdampar di PLN. Terdampar ya. Mungkin lebih tarik mundur sedikit lagi kali ya. Bener. Biar agak panjang sedikit. Hmm. Karena menyesuaikan bayarannya ya. Iya soalnya kita bayar. Kebayar ya. Itu ini udah kita bayar per 2 jam guys. Ini mahal banget kita bayar per 2 jam. Kalau kebayar. ceritanya pendek-pendek ya. Bayar pakai Indomie dan kita goreng. Bukan sendiri. Saya jujur. Iya, oke lanjut Riz. Jadi saya itu selalu suka kalau cerita dari SMA. Karena titik perjuangannya itu dimulai dari sana. Iya. Kalau saya pribadi ya. Iya. Jadi SMA saya di SMA 1 Baramuli. Halo orang Prabu. Iya. Kami orang daerah ini. Angkatan orang daerah, ya. Iya. Ketik satu Iya, orang dekat Prabu juga ya. ya. Kita gelombang sama ini. Ya orang kota. Walaupun kota, Anda orang gila. walaupun kota Orang disebut gila. orang Palembang tuh orang daerah. Daerah. Cara Iya. kita. Welcome. Dari SMA itu mungkin teman-teman lain ada yang langsung kuliah ya. Ya, saya Iya. tamat. Kalau saya enggak langsung kuliah. Jadi setahun itu kerja dulu Dari dulu ya. Sekolah. dan Mirip sih. mirip ya. Lanjut ya. Mirip. Iya. Pengennya pasti semua orang pengen langsung kuliah ya kan. Siapa yang nggak pengen kuliah kan? Betul. Kalau nggak kuliah punya usaha atau kerja. Ini cuma aku sendiri. Mungkin ada mungkin mungkin Sekolah apa? mungkin ada beberapa orang ya masing-masing lah sebenarnya. Iya. Betul. Ya kalau yang pengen kuliah mungkin pengen kuliah. Kan? Iya. Pengen langsung kuliah maksudnya. Betul. Jadi setahun itu kerja. Kerja itu karena memang kondisi ekonomi ya, karena milik orang baik-baik saja. Saya kerja di 2 perusahaan sekaligus. Oh. Mana itu? Wow. Bunsin apa? Wow. KG Bunsin ya. Enggak kebayang kan. Jadi siang itu saya nyales tuh. Nyales. Kalau sekarang itu kalau lihat sales yang motoran bawa box Iya. 2 tuh, Ya. malu gitu. Setahun itu ya? Setahun itu. Setelah dari sekolah, setahun itu kerja. Ya ngumpulin modal lah. Iya 2 profesi. Eh, Pagi siangnya nyales.
dari pagi sampai sore nyeles. Sore nyeles. Sampai Gelombang itu Jar. Dari berapa sampai Gelombang. Oh, Motoran. weh, terbongkar saya. Kamu sih ya, kamu sih. Tahun berapa ya, Riz? 2010 zaman SMA 2010. 2010. Sama lah. Ya sama lah. Iya, aku kerja dulu. Oke, lanjut. Jadi kalau siang Oke, lanjut. jadi kalau siang itu terus pagi sampai sore, kalau sampai malam saya itu Nyeles itu yang ini bukan sih? Yang kalau ini nyeles. Ngeles. Oh. Itu Bukan, ngeles ya? nyeles. Ada cerita nih. Nyeles. Gak lucu ya? yang itu nyeles tuh. Langsung tajir kayak. Itu ngelas. Itu ngelas. Itu ngelas. Kayak langsung tajir ya. Oke, lanjut. Di malam ketemu di hotel ya kurang lebih setahun lah gitu. Sempat drop juga pernah berapa kali. Tapi mungkin karena niat ya. Pengen kuliah. Iya. Alhamdulillah terlewati setahun. Terus ya memang selanjutnya kuliah memang jodohnya kita semalam nih kuliah Ya. Negeri Sriwijaya dan juga teknik mesin. Iya. Dan saya pun nyasar sebenarnya ke mesin. Baru istilahnya terdampar. Nah, ini baru terdampar nih, bener kan? Berarti pertanyaan bener kan? Yang pertama. Karena pada saat itu kalau kakak kelas Tahu. Ah, ya, tahu, itu tahu. kan teman saya SMA. Hmm. Jadi sharing komunikasi sama dia, dapat gambaran dari dia. Pilih aja Riz teknik mesin. Saya Bantu gini, ya. enak. Nah, dengan polusnya pilih teknik mesin. Alhamdulillah. Loh. Kalau nggak teknik mesin nggak ada di sini. Betul sih, betul. Iya. Ya, tapi Ya, podcastan juga. ya, tapi motivasinya hanya cuma ingin kuliah. Hanya Atau ingin kuliah. Ada motivasi lain maksudnya. Oh, jadi kenapa sangat ingin kuliah? Karena ngerasa ya pada saat itu ya ini mohon maaf dulunya. Kan pada saat itu tamat SMA ya, sempat kerja. Yang ngerasa kalau saya di Pramuka ini dan tamat SMA ya kerjanya gini-gini aja. Menurut saya namanya pilihan ya kan. saya untuk ingin kerja. ibaratnya yang lebih ini lagi lah karena ada beban di keluarga juga kan. Betul. Ada juga tanggungan. Iya. Jadi Intinya- lanjut Intinya kuliah supaya memperbanyak kemungkinan untuk bisa kaya lah. Tujuan Cari duit. Tujuan utamanya Cari duit. Cari duit. Kalau udah cari duit udah makan. cari duit dan hidup lah ya. Hari ini gak ada duit. Iya itu loh. Alhamdulillah rezeki sama Allah. Udah kuliah kan udah cukup. Kerja terus ya ketemu orang-orang hebat ini. Orang-orang hebat. Masya Allah. Anda hebat juga ya. Iya, karena salah satu rezeki yang besar itu adalah bisa ketemu lingkungan yang baik. Oh. Orang-orang merintis. Bukan cuma punya uang tapi punya circle. Betul. Orang-orang merintis. Mantap. Semuanya merintis. Setelah lulus kuliah, Bro Aris gimana gue? Ya, 3 tahun ikut tes ya. Kerja. Sampai yang buru-buru. Gak tiba-tiba langsung gue MN. Iya. Alhamdulillah di zaman kita tuh lumayan banyak perusahaan yang kebuka ya. Biasanya ya yang awal pasti yang pinter-pinter duluan nih masuk. Pasti. Ya memang dari rezekinya masih Ya, betul. Tapi ada yang laki juga sih enggak. Bener. Enggak pinter tapi laki. ada juga. Pinter dan laki itu memang iya sih, tipis-tipis sih pinter sama laki. Kayaknya saya masuk ke yang laki. Semuanya luck ya. Semuanya luck. Awal sekali tadi perusahaan karet Thailand. Itu di posisi mana, Riz? Di Palembang. Di Palembang di Gandus. Oh, oke. Jadi Iya. Oh, iya. yang duluan di sana tuh Firman. Iya. Firman Utin. Iya. Firman angkatan kita. Iya. Kan Firman- Kelantan bukan? Iya, paham lah. Iya, yang ini kan. Iya, yang temen ini kan satu Iya. Ya, satu di atas kita. Iya. Itu yang Bareng bikin teman tesnya. kita frustasi. yang satu TA sama aku kan. Bener kan? Yang satu TA Tapi sama aku beliau kan? BUMN juga kan? Sama, Iya, sama, sama. satu perusahaan. Iya. Yang satu TA sama aku Iya. tapi tit. Lanjut. Ya Jadi itulah. terang, tapi nggak lama sih. Itu minggu cerita itu. Oh? Iya serius. Hmm. Karena cuman apa namanya Apa?
Saya pengennya waktu itu di Palembang tetap kerja. Oh. Karena pengen cari perusahaan terbaik lah. Ya. Karena di luar Palembang agak susah kan Iya, untuk ikut betul. tes offline segala macam. Kalau dulu kan lebih banyak offline kan tesnya kan. Ya sama. Jadi training 2 hari 3 hari di Gandus itu terang terus dilempar ke arah Mesuji. Oh, langsung ke Musuji. Langsung Mesuji. Oh. Pada saat itu bagian apa ya lupa saya. Oh, jadi 1 pekan aja ya? 1 pekan. Oh iya. Satu pekan saya balik lagi memang itu Oh, resign. iya. Aku pikir mereka nggak kebayar gaji dia. Iya. Dia mikir sendiri. Aku pikir kayak gitu ya kan. Kita aja nego-nego yang datengin aja berat ya kan. Susah. Obrolannya lama nih. Trainingnya lama. Tiba-tiba di Musuji dilempar setelah dari training. Di Mesuji. Karena ya tadi pengen cari perusahaan yang Lokasi di awal-awal ya. Palembang. Lebih benefit ya. benefit lah. Nah itu baru Habis itu ke baru tempat kita selanjutnya. masuk ke ya itu gerombolan- gerombolan ke pabrik baru itu. Kecetus. Iya. Sampai di Ombol. Gerombolan ya. Iya kita segerombolan. Iya, gerombolan kurang ajar. Udah tahun ya kan ditinggal. Enggak ketinggal. Gak ditinggal. Kami Itu lama loh kami. Oh, setahun 2 tahun. tahun lebih lah. Iya. Orang tua bro. Lebih ke Oke, founding. itu consumer founding good father ya. Terus Bukan kurang ajar founding father. kalau ada Iya, prasasti di founding. sana ada nama-nama kita tuh. Di atas ada Gak Subandi, dianggap kayaknya. ada Subandi, ada Yusuf, Iya. ada Baginda segala macam. For your info juga guys, mereka ini salah satu founder pendiri ya, pendiri Bukan, pabriknya. Maksudnya Bukan. jadi yang membangun pabrik itu mereka Bukan, ini sebenarnya. bukan membangun. Apa? Melaksanakan operasional Nah pertama. itu maksudnya. Itu kita. Nah, Jadi begitulah. Jadi maksudnya itu dari lahan yang kosong sampai akhirnya terbentuk beberapa. No. Oh, bukan. Pikir kami itu kuliah. Iya. No, kami cuman melaksanakan operasional pertama. Oke. Dan Sama. selanjutnya. Kayaknya Sama namanya Aris aja ya. yang beda, kuli juga Iya, sebenarnya. kuliah juga boleh buruh. Kita buruh aja. Tapi alhamdulillah happy loh di sana. Serius. Senang Kalau ya, aku happy karena emang berjalan. bareng-bareng ya. Tapi kok tidur terus. Cocok emang kamu keluar ya. Enggak. Bukan tidur terus kerja. Kalau Alden dulu kan di sana kasih ya. Ya, Iya. kepala sih. Bro Aris Teknisi. itu teknisi ya. Oh iya, rombongan ini ya yang teman-teman Mbak ada Baginda. Iya, Ya. ada waktunya untuk tidur. Kalau operasional berjalan dengan lancar, ya udah kita Boleh tidur. istirahat. Tapi kalau memang ada trouble kita tangan lah. Karena bukan tidur, standby. Standby aja. Iya. Standby. Standby dan memejamkan mata. Kalau standby itu lebih smooth. Ya, Kayak enak lah. kan pakai kacamata hitam kan? Kacamata hitam. Tahun ini ya. Ya, dia dulu yang cabut. Aku 2 tahun pas itu. Ya. Masuk ya. Ada beberapa. Makasih nih buat grup Ya. berikan kita Yes. ruang ya Sebagai ruang anak buat ya. belajar dan Iya, juga mengembangkan berkembang diri ya. tentunya ya. Tapi ada cerita menarik loh. Waktu pertama kali mau jalan operasional ya. Iya. Yang masuk untuk fogging formalin itu aku. Yang masuk Untuk fogging formalin di area perut. formalin kamu. Iya. Jadi kamu awet. Iya sih. Setelah itu tuh enggak tangan ini keras semua. Aku Wah, anjir. Wah, itu. di ruang ini ya. Enggak di area tangki, Oh, filling. Dan apa itu formalin? Betul. Iya, Apa itu rasanya? Jadi sebelum melaksanakan proses Proses pabrik itu ya namanya proses formalin produksi, fogging. jadi ada namanya cleaning dan sanitasi dan lain-lain. Hmm. Tapi sebelum itu kan untuk area udara dan lain-lainnya steril. Oh, karena Jadi pabrik makan. pabrik makanan. Ada proses formalin fogging. Betul sekali. Dan itu yang ditumbalin untuk masuk adalah Kamu sendirian. sendirian, cuy. Oh. Disuruh siapa? Andi. Kok nyebut nama? Kok nyebut nama Indro? Emang Subandi itu siapa sih? Oh iya. Ada nanti. Kita. Next chapter kayaknya ya. Nanti bakal kita undang sini juga nggak sih? Ada boleh, kayaknya. boleh. Terus apa Nah, setelah itu ya udah nunggu berapa jam ya setelah itu ya sih. prosesnya? Ada kayaknya sehari ya, 12 jam ya. 12 jam kayaknya. 12 jam. ada. Oke. Baru Organisasi. orang-orang boleh masuk tuh. Berarti kamu duluan masuk baru orang-orang boleh masuk. Iya.
cuman buat dijadiin tumbal. Iya. Cuma mati. Oke. Terus efek sampingnya sekarang gimana? Aman-aman. Geser dikit. Oke lanjut nih. Lanjut. Tadi sampai mana ya? Teknisi. Oh iya teknisi ya. Baginda saat itu. Nanti bisa diundang ke sini nih. Iya. Oh jauh. Kamu tahu lah pas Mungkin kita ke sana. Ya nggak tahu ya. Tetsu ya kan. Kalau ada Edson. 1,5 tahun. Kita pada saat itu Pakai teknisi ya. lain ya. Dan tes apa aja dulu diikutin ya. Iya. Sampai saya pernah ikut body shop tuh. Pernah juga ikut Body shop. body shop. Body Skincare. Oh. Iya kan? Iya, Ya, soalnya karena mungkin dulu masih murid jadi nggak terima kayaknya ya. Bukan, emang di Sekarang kali masih murid. Bukan. apa? Aku nggak expect sih. Sempat ada. Kayak expect aja. Pokoknya ikutin. Otaknya man kerja. Caranya kerja. Gak expect aku itu. Mungkin itu slogan yang di awal sekarang ya. Apa? Kerja ya kan. Itu dari siapa aku yang? Oke lanjut. Akan saya lawan. Oke lanjut. Tapi dia udah jadi rakyat biasa sekarang. Kembali ke OSI. Oke. Kalau dari body shop, OT tadi. Oke, OT 1,5 tahun. Terus lebih tes BMN. Kita keterima. lulus ya terima ya. Nah, BUMN yang ini ya. Atau ada BUMN lagi yang sebelum ini diikutin. Yang ini. Yang lain nggak keterima. Gagalnya banyak. Berapa kali gitu? Oh, banyak. Sampai akhirnya Berapa ya kalau BMN mungkin waktu yang terlalu banyak. Dari Iya. taman mungkin 1 tahun. 2 tahun kayaknya. Jadi ada berapa kayaknya perusahaan? 10 sih kalau BMN. Tapi kalau perusahaan yang lain nggak terhitung. Iya. Udah bosen tiap hari nerima job street Lina Street itu ya. Lina Job Street. Lina Iya. Job Street. Guys, perjuangan ke BUMN itu berat banget buat. Banget. Job Prosesnya itu. Karena kan udah di BUMN ini nih, di kelistrikan nih. Sukanya apa? Suka udah Jangan ada deh, suka. jangan. Spesial lu. Gambarkan 3 kata di hari pertama masuk BUMN BUMN. tersebut. Iya. 3 kata aja. Kerja. Ini udah dapet Bukan gambarkan di hari pertama. Gambarkan Dewannya, Tiga. Dewan. apa? Kata-kata yang Nah, ya. ketika pertama kali diumumkan lulus. Nah, Tiga pertama kata kali yang diumumkan bikin lulus. kamu bahagia gitu. Mewakili kebahagiaan. Dan juga Dewan kerjanya tuh apa yang dia ada mau? 2-3 kata berarti ya. Iya. Pas waktu pertama kali lulus, ingat banget tuh lagi kerja tuh kita lagi apa namanya dan kalau Sabtu Minggu itu Sanitasi. sanitasi seneng ya. Sama pasti seneng kan orang tua langsung pas saat itu. Terus yang ketiga resign pengen langsung Iya juga. karena pengen buru-buru fokus ke sana bukan fokus. kali ngejauh enggak Iya, betul. daripada lama-lama enggak fokus. Ya, Nah, persiapan kan kita persiapannya itu kan lebih ke persiapan perjabatannya Iya. Iya, apalagi kan langsung ke Bogor ya. masuk ke Bogor. Langsung Bogor ya. Ya kan ceritain tadi kan. Terus 3 kata pas hari pertama keruh yes dan Yes, bingung. Oh, kirain positif semua nih, ternyata ada bingungnya nih. Ada bingungnya. Karena dunia baru. Iya. betul. Bahkan dengan pengalaman yang bisa dibilang udah sebanyak itu pun masuk ke dunia baru kerja masih yang bingung baru, juga. iya. Ya. Bingung. Itu proses adaptasinya berapa lama tuh? Alhamdulillah nggak lama sih. Kalau kita di Sumatera nggak tahu kalau sekarang ya. Iya. Goals. Kuliah ke BM. Iya. Kalau di sana itu Surabaya itu sama bar. Jadi Dan kayak mereka beda gitu. BM itu udah pilihan. kayak insecure jadinya ketemu dengan universitas Ada terkenal. awal-awal ya. tuh insecure. Iya. Lebih kayak yang beda cara harus menyesuaikan nih. Kita kan banyak praktek. Ah, Iya. betul. Insecure-nya dari diri sendiri Teori atau 20%. atau ada pandangan kesannya kayak mendiskreditkan kita gitu.
Enggak sih. Lebih ke diri sendiri. Kalau sampai kayak di ada. Lebih open ya mereka ya malah. Itu overthinking diri sendiri Kayak ini loh, awal ya. rasa minder mungkin. Iya. Ya awal-awal gitu. Wah, dari kampus Iya oke betul. nih. Kita tahunya kan kalau kayak UI, Ya. ITB itu kan universitas sih kalau kita di wilayah kayak Palembang gitu. Kayak wih bagus banget ya. Sedangkan kita di tempat kuliah sekarang tuh kayak biasa aja gitu. Nah, Brandingnya betul. emang bagus gitu. Emang bagus juga sih. Ya, jadi Kan Ini udah ada kita secure secure ya. kan. Lebih overthinking Stop dikit tuh. aja ya. Ya, berarti ya. overthinking. Tapi kalau kelamaan Biasa ya. overthinking Nah, buang kan. ya. Jadi Tambah mengatasi tahun overthinking baru. itu gimana? Kok tiba-tiba Ya. overthinking? Ya, apa-apa siapa sih. tahu kan orang pasti overthinking itu pasti manusiawi deh. Iya. Setiap orang tuh pasti overthinking. Alhamdulillahnya ada yang asa beda kampus belajar gitu. Iya. Baru ya lama kelamaan jadi kayak keluarga lah jatuhnya. Berarti lingkungan tuh benar-benar mempengaruhi. ya. Sering banget. Banget sih. Apalagi kan namanya BUMN, ya rata-rata ya orang yang lulus itu emang Betul. lumayan berkompeten. Iya, iya. Bidangnya tuh kan. Biasanya orang berkompeten ya ilmunya keren sih. Ya ya. Aku ada pertanyaan. Apa? Setiap orang kan nggak mungkin untuk bisa lulus BUMN dia. Ya. Ketika pas tes, sebelumnya emang apa yang kamu Nah ini lakuin, Riz? Apakah Persiapannya minta doa ya kan? Apakah belajar ya kan? Kan ada proses ya kan? Apakah ada jimat-jimat tertentu yang dilakukan? Makan tuna ya kan? karena udah Informasi lah ya. Information lah ya. Apa-apa? Kali dah loh, 4 atau 5 kali ya. Oh kamu ikut tes ya BUMN? Oke. Sampai yang terniat loh. Lulus sampai sampai kesehatannya. iya kesehatan dia. Kesehatan terus gak? Iya. Apa aku sakit? Iya. Makanya yang balik lagi kalau flashback tentang Kak Firman tadi. Iya. Kan kok dia bisa lulus sedangkan kalian yang makan tuna banyak nggak bisa lulus. Kan sekali 2 kali. Wah, trik aja. Tapi memang sering sih ketemu dengan Aldan di tes kesehatan. Iya. Memang sering ketemu. Iya. Yang bahkan yang lari di KI juga ada Aldan juga. Dia salah satu top tiernya loh malah. Pas waktu lari di yang lari. KI. Itu tes apa ya lupa waktu itu. Aku gak ikut lari kayaknya. Ada ikut. Iya. Itu tuh termasuk top tier. Pas lari. Belum mindsetnya belum nyampe ke Iya. dengan apa yang diinginkan perusahaan kan. Mungkin kali ya. Saat itu ya. Bisa jadi. Nah, apa harus yang kamu lakuin sebelum dari Kesehatan. kalau lebih curhat dong kira-kira apa Riz? Nah ini karena kayaknya udah nggak bersaing lagi gitu. Ya kan bisa sharing ke yang Iya. udah di jalan masing-masing. Ini aku pribadi ya. Kalau aku pribadi itu aku tipe yang aku kalau tes itu aku anggap itu sebuah perang. Oke. Perang. Jadi aku anggap kalau ingin ikut perang, kalau kita itu gak lebih hebat dari orang lain, atau lebih jago orang lain, minimal punya amunisi yang lebih dari orang lain. Iya. Terus harus Ada senjata. dan selalu aku tanami setiap tes-tes yang penting lah gitu ya. Bahwasanya itu saya anggapnya itu tes terakhir. Jadi harus all out se-all out mungkin. Seperti itu. Dan satu tipsnya lagi ya, triknya lagi. Aku selalu ini sih, selalu melakukan self assessment. Kalau bahasa kerennya Self assessment, tapi ibaratnya tuh aku kan ada 7 tahap tes tuh. Nah, dari 7 tahap tes tuh dari awal mulai tes aku udah memapping tuh. Karena dari tes-tes ini lebihnya di mana. Dari jauh-jauh hari aku udah nyiapin. Kan di sini nih misalnya di kesehatan. Pada saat itu terjadi apa? Di pabrik ya. Mungkin ya saat itu mungkin jagain lah ngeluarin duit ya buat tes gitu. Ya dari itu aja langsung kesehatan tuh nanti ada cek darah itu apa aja sih. Dari itu jauh-jauh hari aku tuh jaga makan, jaga pola ini hari. Berarti MCU sendiri dulu. Baru sampai MCU sendiri Riz?
Enggak Atau persiapan badan tuh. Mungkin Enggak, nggak jauh-jauh hari. begadang. Kan udah cari tahu dulu kalau dari awal sampai akhir tuh apa aja tesnya. Nah, kira-kira yang butuh ya. Dan mana yang udah lebih. Iya. Aku merasa tuh karena udah sering psikotes, dia nggak terlalu all in belajar di sana. Oke. Aku Nah udah bikin sering porsi- lulus juga gitu lebihin psikotes porsinya ya. ke yang Oke, lain, oke. Menutupin mana yang kurangnya gitu. mana yang kurangnya. Evaluasi jatuhnya ya. Evaluasi ya. Dari setiap mapping nih gitu. Mapping dari tes apa aja, lebihnya di mana, kesannya psikotes sudah bagus nih. Ya udah fokus ke yang emang kurang gitu ya. Ya betul. Mungkin kayak wawancara, Ya, mungkin betul. ngerasa kurang gitu, belajar untuk ngomong lebih baik gitu. Ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Itu Iya. mah iya bisa. itu Iya. Ngomong sendiri tuh bagus. Ngomong sendiri loh. Yang terlalu sering ya. Katanya ada Iya. tujuannya ya. Agak banyak. Tujuannya. Iya, Pak. Iya. Oh iya ya Allah. Senyum karir ya kan. Tahu karir sih. Itu nanti Oh, udah nanti. masuk dunia kerja itu. Oh, iya. Itu cara bertahan hidup Iya, itu. Tindakan atasan. Cara bertahan itu. Itu sih tips dan trik dari Berarti aku. dari usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Bahkan usaha pun ada plan-plan juga yang harus disiapkan juga ya kan. Iya. Iya, kalau menurutku harus sih. Iya. Karena apa ya? Hoki itu memang ada ya. Kalau Kalau nggak ada usahanya, Tuh. betul. Iya. Jadi, gak cukup ngarepin hoki aja gitu. Luck itu dibentuk. iya. Jadi, Luck itu diusahakan. Iya. ya. Kalau luck ya luck, cuman kan yang kelihatan orang dapat luck itu kan dengan usaha dia sebelumnya kan. Betul. Kalau orang berhasil kan ada, ya, nggak mungkin tiba-tiba langsung berhasil ya kan. Iya. Kalau nggak ada polanya ya. Benar. Keren sih. Keberuntungan tuh pasti jalan terakhir. Iya. Semalas-malas orang mesti belajar berarti. Iya. Harus. Ya luck juga kalau nggak ada usaha nggak bisa. Iya. Misalnya dia punya luck nih, tapi dia nggak ikut tes. Iya. Jadi- Mana tahu juga dia luck. Iya, gimana? Dia luck. Iya. Nggak tahu Kayak luck ini atau kan. enggak ya kan. Beras habis. Itu luck loh. Tapi usaha dia kan. Dia usaha joget kan. Usaha dia. Usaha dia. Kalau Tergantung lah. ada juga luck yang enak gitu. Yang sering dibuka puasa. Kolak itu. Kolak. Itu kolak. Ya sudah semakin perut sudah. Aduh. Oke balik lagi deh. Ini kan sekarang udah di BUMN nih. Kalau tahu boleh nggak disebut jabatannya sekarang apa? Boleh. Saat ini di staf K3 ya saya. Wow. K3. K3. Ya safety. Apa K3? K3 kesehatan keselamatan kerja. Oh, oke. Gelo. Nah, Jadi bahasanya tuh beda-beda. Di kelas 3 itu keselamatan kerja. Ya. Jadi bahasa-bahasa tiap perusahaan tuh beda. Ada K3, ada HSE, ada HSE. Iya. sih. Di macam keselamatan tetap. Ya satu. itu di bagian ketiga tuh tantangan terbesar sama high pressure-nya itu apa sih? Oke. Itu. Iya, selain dari itu kerjanya apa aja? Iya. Kalau boleh job desk-nya juga boleh deh. boleh, Job desk-nya boleh. Jadi mungkin sebelum menjawab itu ya, mungkin teman-teman juga pernah ini ya, pernah risih nggak dengan diri sendiri, dengan passion? Gimana sih passion kita? Iya, terkadang pengennya tuh, aku pengennya kan passionnya aku kayak gini. Ya kan? Ya udah aku kerjanya kayak gini gitu. Pengennya kayak gini. Itu gimana sih? Maksudnya? Kalau aku Korelasinya kemana tuh? sempet ini ya, sempet pikir Kan nggak kerja itu harus sesuai passion ya gitu ya. Iya, sesuai hobi ya kan. Ya kalau ini menurut aku ya, Kesenangan menurut gitu. aku ya, Iya. kalau ini ya lagi kita mau uang tuh ya, ya nomor 2 lah menurut aku. Oke. Digas aja dulu. Oh iya. Iya. Ya ada sih yang kerja sesuai passion menghasilkan, balik lagi ke proses dan Masing luck ya. tadi ya. Iya. Jadi aku ngangkat passion tadi, kalau aku pribadi passion itu mungkin lebih ke apa ya, orang yang semi kantoran semi lapangan, gak full itu, full apa, gak full kantoran, gak full lapangan, baik proyek atau tapi di dalam kerja ini ya apapun harus kita lakuin gitu. Ya. Kayak dengan tuntutan kerjaan. Apa tanggung jawab yang dikasih ya kan kita Ini kerjakan. teknik mesin nih, dari mesin. Jadi dari awal itu mungkin yang memang bersentuhan di waktu di pembangkit dari di Medan Aceh. Kan dari awal masuk tuh aku di auditor dan nggak ada sama sekali mesin-mesinnya. Audit. Audit. Ya auditor.
pernah di podcast itu Ngecek. kawan-kawan nih, yang kita biasa praktek, Iya. tiba-tiba buka Excel Iya. tiap hari. Olah data. Ya gagok dong analisa. Mana pernah buka Excel kan. Iya. Kalau kita lebih banyak praktek tantangannya. Jadi kita harus siap untuk tantangan yang diberikan. Nah saat ini kalau ditanya passion apa enggak, ya alhamdulillah setelah mulai proses passion itu nanti akan terbentuk sendiri. Ya. Nikmati aja prosesnya kan. Ketika ini apa aja job desk-nya ya itu. Tentunya mengawal unit ini, semua yang ada di unit ini bekerja dalam keadaan Ya. Proses pergi lancar. aman, balik aman, terus Kalau ada trouble, oh iya, aman sih, aman. ya. aman. Yang penting aman. Terus- Aku pikiran teknis sih. Oh. Iya. Yang penting aman ya. terus teman-teman kerjaannya aman, alatnya aman, lingkungnya aman. Nah, terus pertanyaan untuk kan pasti kan sebelum melakukan sebuah tanggung jawab yang dikasih kan pasti ada bagian sertifikasi yang kayak aku kan Oke. kayak aku waktu di tambang ada sertifikasi. Apa BOP apa? Board Pengawas office. operasional Oh. pertama. Oh, kirain Jadi board office. Itu BNSP itu. itu BNSP. BNSP ya. Jadi ya memang untuk pengawas-pengawas yang ada di tambangan biasanya dibekali untuk sertifikasi itu. Oh. Nah, kalau di dari sendiri gimana? Kalau sertifikasi ya, waduh ini yang flexing lah. Oh, no. Dia sebenarnya Gak apa-apa. tujuannya di situ buat flexing sebenarnya. Karena kan kita tahu kan sertifikasi yang ya ada biaya di situ. Ya. Gak apa itu aman aja. Flexing juga gak masalah sih kalau memang ada dan Ah, iya. berprestasi yang Jadi Iya. alhamdulillahnya di perusahaan ini untuk sertifikasi itu didukung penuh dari perusahaan sesuai kebutuhan perusahaan. Ya. Ya, misalkan kemarin aku awal di auditor, sertifikasi auditor udah sempat tuh. Semakin sertifikat operator udah sempat juga sampai ke sekelas inilah regula. Ya. sertifikasi. Kalau sekarang di K3 yang wajib itu kan AK3 umum. Ya. Alhamdulillah sudah AK pengolahan limbah. Ya ada pengolahan limbah. Amdal ya. Ya, Ada- enggak, kita enggak amdal belum amdal. AMDAL untuk ini owner biasanya. Oh. Kalau di tambang tuh untuk owner ngurusin AMDAL limbah. Oh iya, kalau PLN nggak ada amdal ya. Kayak proses Ada. Tapi bukan dia kayaknya. Amdal itu pembangkitan biasanya. transmisi. Sesuai lingkup beban proses ini yang dilakukan biasanya. Kalau itu tingkatannya. Paling pengurusan limbah B3, pengangkutan. Oh, itu dalam lagi tuh lingkungan itu. Iya, Ada iya, lagi oke. safety banyak banget sih. Ah, Kayak polisinya perusahaan dia tuh Iya. biasanya. ya lebih ke menjaga emang sih. Iya. Perannya itu menjaga. tantangan terbesarnya apa deh? Tantangan terbesar ya. Apakah dari orang-orangnya atau memang dari regulasi atau tuntutan dari perusahaan atau gimana? Tantangan terbesar. Alhamdulillah kalau regulasi ya karena di BUMN ya. Yang pertama pasti mendukung regulasi. Nah, kalau nggak sesuai regulasi pasti Iya. paling diri sendiri nih. Iya. Kan ini sebelum mengamankan orang lain, Ya, memastikan aman. orang lain jadi aman, ya kita harus memberikan Aman. contoh dulu. So, bagaimana? Ya. Ini kelihatannya ringan. Iya. Tiap hari dilakukan tuh. Ya. Aja nggak konsisten ngelakuin itu. Harus membiasakan diri juga Harus lama-lama kan. sendiri ya. Iya. Sosialisasi, biasa juga. sosialisasi terkait Sebenarnya tadi. kita aja duduknya nggak ergonomis ini. Tinggal Nggak sesuai dengan ini. Iya. Ini termasuk K3 juga ya? Ketiga duduk ergo kita Iya. LBP nanti. Oh, baru tahu gue. Long back pain namanya. Duduk yang bener menurut K3 Iya, gimana? Duduk yang benar tuh ada sandarannya. Ada sandaran. Ada sandarannya. Dan Yang sandaran nggak menopang penuh dengan sandaran nanti ya. sandaran. Bagi yang ada ya. Bagi yang belum diusahakan ya. Usahakan. Siap. Jadi seru gitulah cerita ya katanya. Iya. tapi K3 tuh mencangkup banyak orang juga ya kan ya. Semua ya? Semua keseluruhan. Apa namanya? Semua orang yang ada unit kerja itu ya tanggung jawabnya di
Gimana cara Bro Aris mengorganisir sebanyak itu, tanggung jawab sebanyak itu? Gimana caranya? Regulasi yang ada. Regulasi yang ada. Nah, kan udah ada di Play Store itu, kita ikutin namanya SMK 3 itu. Ya, SMK Patokannya di 3. situ. Itu yang utamanya. Jadi banyak tuh. Banyak berapa, kalau yang tingkat lanjutan ada 166 poin-poinnya. Hal yang bisa membuat perusahaan tertutup pasti berkaitan dengan peraturan lingkungan. Itu nggak bisa dikompromi. Nah, Nggak bisa itu dikompromi. Masalah limbah, masalah keuangan dan lain-lain itu bisa surat izin usaha itu bisa langsung cabut. Tapi untuk masalah yang lain tadi ini Handling ya. nego sebenarnya operasional masih manpower segala macam ya. Kalau memang masih bandel ya itu ya tinggal kasih peringatan. betul sesuai dengan regulasi ya nanti. Nggak bisa dibilang ya SP1 dulu. Iya. P2. Kan tadi udah jawab, kita bahas tentang job desk, tanggung jawab ya kan. Kalau udah bahas itu biasanya langsung ke titik jenuh, ada titik jenuhnya nggak sih dari tanggung jawab? Ya. Terus mungkin, gimana cara mengatasinya ya kan? last question mungkin ya itu ya. Kan jualnya sampai jam 3 bisa gitu. Wow. Ya itu mungkin perencanaan terakhir tuh. Jenuhnya mungkin Jenuhnya terima gimana? gajinya aja gitu. Wow. Kayaknya kalau sudah ngelajarin kayak jenuh lagi deh kayaknya. Target dia ini ya udah. Gak ada lah, apalagi jauh dari ini kan, rumah kan, Boring awal-awal ya kan. Kalau aku jujur gak ini sih, kalau yang sekarang malah pengen terus belajar lagi itu Improve lebih ya? dalam. Bukan jenuh karena baru di 3 nih, karena sebelumnya sempat di operator 5 tahun lebih, dan ini dunia baru bagi aku. Iya. Jadi pengen lebih tahu lebih dalam lagi, ngulik-ngulik. Iya. Ya, apalagi memang job desk-nya ya kan. Job desk tentunya. Balik lagi ke tentang passion tadi kan. Kalau nggak passion ya mau kayak gimana pun kita butuh buat kerja. Iya. Buat kebutuhan juga. Kalau nggak salah Iya. aku tuh ada biasanya ini yang ku apa ya? Belajar hal apapun untuk mengetahui batas kemampuan diri sih. Oke. Iya. Itu biasanya aku pakai itu untuk Iya. segala hal yang mau dieksplor. Tapi nggak ada batasan lah untuk belajar ya sih. Iya. Batasan. Selama Batasannya mau dirimu belajar. sendiri ya. Selama mau Sering belajar. batasin kita tuh itu yang males sih biasanya. Males. Iya. Malas buat Ya, belajar. Belajar aja Namanya manusia ya. Maknanya manusia. Manusiawi lah. Paling Terakhir deh. Penutup nih. Closing statement nih enggak closing statement nih. Kan dari panjangnya perjalanan kan pasti selama perjalanan ada mengalami beberapa salah langkah ya kan. Kira-kira pesan Bro Haris buat diri Bro Haris di masa lalu, dan mungkin buat yang mendengarkan juga agar tidak salah langkah atau yang ingin mengikuti jejaknya Bro Haris, kira-kira mana boleh dong kasih pesan-pesan aja. yang pengen kerja di Salah langkah ya. Kalau pesan buat diriku di masa lalu, aku ingin makasih. Makasih buat diriku masa lalu bisa punya power sebesar itu, kesabaran besar itu, dan juga niat sebesar itu. Penonton aku sampai sekarang ya. Kalau nggak ada diri aku masa lalu nggak mungkin sampai. Kalau salah langkah mungkin ini ya, salah satu penyesalan mungkin ya. Yang kesalahan masa lalu itu harusnya bukan harusnya ya, bahasa itu penting. Bahasa itu penting. Jadi mungkin misalnya itu nggak belajar banyak bahasa di masa lalu, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang. Bahasa itu modal yang bagus, modal yang bagus buat melangkah ke depan. Oke, baik. Itu mungkin kata-kata dari Haris buat episode kali ini. Orang tua ya. Ya, doa orang tua tuh pasti. Doa orang tua, baca Quran, semua mereka Allah. Hadis bergerak. Oh, bukan. Oke, baik guys, segitu dulu untuk episode kali ini. Untuk salah-salah kata, kita mohon maaf. Kita apa? Closing lah. Langsung doa. Lanjut. Gak usah. Oke. Baik guys, kita bakal undang profesional lagi. Ya. Atau mungkin kan Haris masih
Pangkal banget Masih nih, pangkal. masih Sebenarnya banyak bisa masih diulik awal lagi ya. Sebenarnya episode Masih banyak kita sebelumnya. ini Boleh, masih boleh, pangkal-pangkal boleh. banget. Iya, masih bisa diulik lagi Boleh sebenarnya. banget sih. Pergaulannya belum nih. Kita Oh. ketemu pasangannya belum nih, ya kan? Masih banyak banget nih. Gadis. Begitu. Baik guys. Boleh. Gosip ya. Ya, sekian dulu untuk kali ini. Oke. Terima kasih. Makasih. See you guys, see you. Mantap. Bye.